Pabrik-pabrik Apple di China, yang kehilangan order, sedang terhuyung-huyung dalam keputusasaan. India dengan cepat menggantikan China sebagai basis produksi utama Apple. Menurut Reuters, dokumen yang diajukan ke Bursa Efek London menunjukkan bahwa anak perusahaan Foxconn yang berbasis di Singapura akan membeli 12,77 miliar saham UKAN Teknologi India dengan harga Rp10 per saham, sebuah kesepakatan senilai sekitar 1,5 miliar dolar. Akuisisi ini sejalan dengan strategi Apple untuk menghindari tarif AS dengan memindahkan lebih banyak operasi manufakturnya keluar dari China. Apple bermaksud untuk merelokasi semua produksi iPhone untuk pasar AS ke India pada akhir tahun 2026. Laporan menunjukkan bahwa paling cepat tahun 2025, sebagian besar model iPhone mungkin mulai dirakit di India. Data Bea Cukai dari tanggal 20 Mei mengungkapkan bahwa ekspor telepon seluler China ke AS pada bulan April berjumlah 688 juta dolar, total bulanan terendah sejak Juni tahun 2011. Menurut Bloomberg, ekspor smartphone dari China ke AS anjlok 72% pada bulan April, jauh melebihi penurunan keseluruhan 21% dalam ekspor China ke AS. Penurunan tajam ini menyoroti bagaimana perusahaan teknologi mengalihkan produksi barang elektronik dari China untuk menghindari tarif tinggi yang diperkenalkan selama pemerintahan Trump. Tahun lalu, 3 impor AS teratas dari China adalah smartphone, laptop, dan baterai lithium-ion. Dalam setahun terakhir, ekspor komponen telepon seluler China ke India telah melonjak hampir 4 kali lipat, menjadikan India sebagai pusat produksi iPhone terbesar Apple di luar China. Di tengah rumor bahwa Apple menarik manufaktur dari China, banyak akun media sosial China yang seringkali terkait dengan komentator terkoordinasi atau berbayar, dengan berani menyatakan jangan khawatir, menegaskan bahwa Apple akan kalah atau Apple tidak dapat meninggalkan China. Beberapa bahkan mencemooh kualitas produk Apple yang diduga di bawah standar yang dibuat di India tahun lalu. Akun tertentu mengklaim lini produksi Apple akan kembali ke China dari India. Namun, suara-suara yang lebih beralasan telah membantah pernyataan ini, memberikan analisis mengapa Apple tidak mungkin kembali ke manufaktur di China. Seorang blogger menjelaskan, sebenarnya, tingkat hasil iPhone di India setara dengan di daratan China. Kapasitas produksi yang dialihkan ke India tidak akan kembali ke China, dan pangsa manufaktur Apple di China hanya akan menyusut, bukan bertambah. Apakah Anda melihat Foxconn membangun pabrik iPhone baru di China baru-baru ini? Tidak. Investasi Foxconn sebesar 1 miliar yuan baru-baru ini di Guangzhou adalah untuk R&D komponen kendaraan listrik yang tidak terkait dengan produksi iPhone. Bergantung sepenuhnya pada daratan China untuk manufaktur terlalu berisiko. Jika perang pecah, Apple tidak akan memiliki produk untuk dikirim dan bisa menghadapi kebangkrutan. Apple memprioritaskan relokasi produksi komponen elektronik seperti papan sirkuit tercetak sambil menunda pergeseran manufaktur bagian mekanis dan casing logam. Ini menunjukkan bahwa perusahaan AS termasuk Apple semakin menyadari risiko keamanan signifikan yang terkait dengan produksi elektronik di China. Beberapa ahli telah memperingatkan bahwa produk elektronik buatan China dapat mencakup backdoor yang menimbulkan ancaman keamanan yang lebih besar daripada keuntungan biaya. Tantangan dan campur tangan yang dihadapi selama penarikan diri dari China hanya memperkuat tekad Apple dan investor asing lainnya untuk keluar. Pada tanggal 1 Mei CEO Apple Tim Cook mengumumkan bahwa dalam beberapa bulan mendatang, sebagian besar iPhone yang dijual di AS akan diproduksi di India, sementara Vietnam akan menjadi pusat produksi utama untuk iPad, MacBook, Apple Watch, dan AirPods yang ditujukan untuk pasar AS. Pihak berwenang China menanggapi pergeseran rantai pasokan Apple dengan beberapa taktik. Pertama, mereka menekan Apple dengan menyebarkan rumor untuk menguji reaksinya, mengisyaratkan akan menciptakan hambatan jika Apple keluar, yang akan membebankan biaya yang signifikan bagi perusahaan. Kedua, mereka bertujuan untuk memanipulasi sentimen publik dengan memicu oposisi. Namun, karena perjuangan kekuasaan internal yang intens di dalam kepemimpinan Partai Komunis China dan pesan propaganda yang tidak konsisten, reaksi publik di media sosial sebagian besar bersifat bermusuhan atau apatis terhadap kepergian Apple. Ketiga, pihak berwenang menggunakan paksaan moral. Jika Apple tidak secara eksplisit menyangkal rumor, propaganda PKC memperlakukannya sebagai fakta untuk menyesatkan
menyesatkan publik agar percaya Apple akan tetap tinggal. Jika Apple secara resmi pergi, narasi bergeser untuk menyalahkan Apple karena melanggar komitmen tersirat karena sebelumnya telah memberikan persetujuan diam-diam untuk tetap tinggal. Seorang komentator menyoroti dampak keluarnya Apple dari China. Foxconn mempekerjakan 300.000 pekerja di Hunan, tetapi sekarang setelah Foxconn pergi, itu memberikan pukulan telak bagi ekonomi Hunan. Guangzhou, yang sering disebut jungle, melihat PDB-nya anjlok. Banyak yang tidak menyadari berapa banyak pekerjaan yang diciptakan oleh rantai pasokan Apple. Ketika pelanggan mengunjungi restoran kecil Anda untuk hotpot pedas, itu karena rantai pasokan Apple menciptakan lapangan kerja yang signifikan, memberikan orang pendapatan sekali pakai. Sekarang, dengan Apple dan Foxconn pergi, pengangguran massal dan penurunan ekonomi tidak dapat dihindari. Ekonomi Guangzhou runtuh dengan cepat. Sebagai perusahaan teknologi tinggi asing, Apple tidak hanya mendorong kemajuan industri, tetapi juga mendukung industri hulu dan hilir serta ekonomi lokal. Apakah Anda pikir tidak akan ada konsekuensi jika Apple pergi? Bisakah Huawei melangkah maju? Apple telah pergi. Tesla telah pergi. Coca-Cola telah pergi. Microsoft telah pergi. Banyak yang berkomentar di bawah video saya sebelumnya mengatakan, merek asing keluar dari China. Tetapi apakah Anda telah mempertimbangkan bahwa jika semua merek asing ini pergi, merek domestik kemungkinan akan menggandakan harga mereka? Apakah Anda baik-baik saja dengan itu?